Fatima cintaku, Fatima jiwaku, kau putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya samsu kuwirat, wa idhan nujumu kadarat, wa idhal jibalu sujirat, wa idhal isaru uttilat. Surat ini diturunkan di Mekah. Sebab turunnya surat ini, ayat ini, orang kafir gak percaya bahwa kiamat terjadi. Mereka beranggapan, termasuk Abu Jahal dan CS-CS-nya, Abu Lahab, itu dongeng belaka. Dongeng orang dulu itu memang dicerita-cerita. Kayak kita ada bocah jadi Abu Jahal. Dongeng-dongeng itu mas, ribut orang Mekah aja dipercaya dongeng. Dunia mas selamanya begini, konsisten dunia, nggak akan rusak. Matahari ya begitu, orangnya saja gonta-ganti, ada yang meninggal, kemudian ada yang lahir. Dunia apa begini aja, itu dongeng. Gempar di Mekah ini, sehingga Nabi sedih, diledek baik. Apa Abu Jahal kelewatan kadang-kadang lagi mat. Kita orang beberapa mengonton yang kanjeng Nabi, masya Allah wedi nih kanjeng Nabi. Ketika datang di makam Rasul pun gemeter takut, ya. Ngerasa salah. Abu Jahal masya Allah, nah iya anak yatim jadi Nabi, diledek oleh Abu Jahal. Padahal pamannya sendiri. Sehingga Allah menurunkan ayat dengan sebab itu. Idza syamsu kuwirat, kata Allah, ketika matahari digulung. Bahasa kuwirat ini bisa lupipat, bisa duhiba binuriha. Artinya kuwirat itu bisa menggulung sesuatu yang terhampar digulung, bisa juga meremas. Kuwirat seperti tisu atau kertas kita remes-remes, itu sama kuwirat, digulung, diremes, dibuat. Ketika matahari digulung, ketika matahari diremas, kalau digulung cahayanya duhiba, dihilangkan. Jadi cahaya yang dari matahari ke bumi digulung. Pengen ngegulungnya, ya kehendak Allah aja dipikirin. Digulung be cahayanya. Sehingga ketika digulung, ada yang mengibaratkan ulama itu udang ulama itu ya, sorban. Mataharinya kepala. Digulunglah si kepala itu dengan sorban, sehingga tertutuplah kepala. Maka makna kuwiratun bisa seperti itu, cahayanya yang digulung oleh Allah, kemudian dilipat itu cahayanya ke matahari, sehingga matahari tertutup dengan cahayanya sendiri, redup. Tatkala matahari digulung, tatkala matahari disuramkan, tatkala matahari itu diremek-remek oleh yang jelas hancur ya pokoknya. Wa idzan nujumun kadar, dan tatkala bintang-bintang itu runtuh. Bintang-bintang itu runtuh, berarti termasuk matahari, karena matahari termasuk bintang, bukan planet. Dia termasuk bintang di luar galaksi, jadi di luar planet-planet. Pengen sekolah pengen jumlahnya 9, dan dari Quran wakeh itu 9. Surat Yusuf ayat 11. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di waktu Nabi Yusuf bermimpi, qala Yusuf li abihi, bercerita mimpi kepada bapaknya bahwa 11 bintang sujud kepadanya, termasuk bulan dan matahari. Tuh, berarti wakeh matahari, maka wajar kalau matahari itu katanya ada 9. Kata orang Cina menemukan di angkasa ada 9. Quran wis ngomong, sudah tahu Quran. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf.
Artinya setelah dijelaskan 1500 tahun yang lalu, dan benar matahari itu berjalan pada porosnya mengelilingi seluruh planet-planet yang ada. Dan matahari termasuk bintang. Dan kata Allah, idzan nujumun kadar, apabila bintang itu diruntuhkan oleh Allah, etasakotot, saling runtuh. Berarti seluruh bintang itu runtuh. Runtuh kemana? Ke bumi. Nyedot, saling tumbur-tumburan. Malikin musim penyakit ini kan ciri-ciri kiamat. Lebah benar suratnya. Ciri-ciri kiamat, penyakit merajalela kemana-mana, orang ketakutan semua. Dan Al-Quran sudah ngomong bahwa diuji manusia itu minal khawfi wal ju'. Tidak dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan. Nah, corona ini kan ketakutan. Uang bersin titik, waduh gawat. Pengen makan, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Iki mana bersin, wih ditutup. Bahaya itu. Ya memang dia salah juga, lagi nggak nutup. Memang kondisinya lagi menggene. Coba pengen makan, alhamdulillah, dijawab oleh Rabbatur yarhamukallah. Segala puji bagi Allah. Kata temannya, semoga Allah merahmatimu. Karena bersin itu sehat pada dasarnya. Orang gak bersin, edan. Lihat orang gila, mana pernah bersin. So, kalau percaya mah piluni edan. Orang bersin berarti edan wong. Stres. Error. Jadi kalau dia masih bersin berarti sehat. Ciri-ciri kehidupan. Nah, ketika matahari kemudian bintang diruntuhkan, wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung duhiba biha an wajhil ardi, gunung diangkat, diterbang-terbangkan seperti kapas. Idza duhiba an wajhil ardi, gunung itu diangkat oleh Allah, berterbangan pada saat itu. Fasarat habaan umbasa, maka gunung menjadi debu peleduk. Gunung Bantahan, Gunung Krakatau diangkat oleh Allah jadi debu, acak-acakan. Gede ya, ingat merono ya, sawan, mata diregel coba melaju ini gede. Sedangkan itu lebih besar dari bumi. Andaikan bola kaki nimpak bola biliar, kira-kira begitu. Apalagi ini ngendi coba ajur di bumi, acak-acakan gitu. Terus ada kelingan apa-apa, mobil ditinggalkan, pengen nyelamat nadewek. Rabi orang dipikiri, anak nggak dipikirin, nanti ada itu. Nggak mikirin anak, nggak mikirin istri. Ketika kiamat itu terjadi. Wa idzal isyaru utilan. Ketika onta-onta yang sedang hamil dibiarkan. Maksud Allah ini ngomong, onta pada saat itu harta yang sangat luar biasa. Apalagi sedang hamil, pasti diurus, diperah air susunya. Tapi pada saat itu gak ada yang ngurusin onta. Wadan ngedeng gunung pada mabuk. Keris gunung ini. Keris mabuk pada Melayu. Keris setan itu. Ini mah gunung. Planet-planet ayo beraduan. Joget kabeh sila gerbang tebu. Dan pada saat itu pakai manusia. Wa idzal khusu isirat, dan binatang-binatang yang buas-buas dikumpulkan oleh Allah ketika ini terjadi di akhirat. Kalau ini apa maksudnya? Mengkisos masing-masing. Ayam umpamanya, anak ayam, biasa kan ayam lah mengundang wadonan, teka wadone. Begitu arep dikawin jadi jebret kok ayam jago lain. Coba berebutan. Nah itu dikisah nanti oleh Allah. Nuntut ku ayam. Pula Tuhan, jadi si ayam si pertama ngundang wadon. Lemen sirah ayam putih. Kita lagi ngundang wadon saknya panganan pas alat kawin dijebret kok ayam kieu. Ora kieu nggih. Bener ya, bener. Jebret maning, jebret cepat. Semua dikisah. Semua. Apalagi manusia. Baru setelah itu mereka semua kembali menjadi tanah.
Sehingga ada bahasa orang kafir itu, coba kita seperti mereka Tuhan, jadi tanah daripada disiksa mengkelus, mending jadi tanah baik. Terlambat jere Allah, manjing neraka disiksa oleh Allah. Itu di surat anu itu, kuntu turabat, surat juz amma. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika kusiksa mereka dan kuperlihatkan mereka perkara-perkara dosa yang telah lalu atau dosa yang dilakukan di dunia, maka orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, jadikan aku tanah seperti binatang-binatang. Jadi Allah terlambat, kelihatan orang singkongnya. Awas di ngobrol, jejak bril, ya jejak jejak kubra. Jadi malaikat mati aja kuat bril, dari malaikat malik. Di dalam maning, wong kafir maning, digabungi ke orang malaikat malik. Sementara malaikat malik semenjak diciptakan budak. Hanya ketika Nabi berkunjung ke neraka, baru malaikat malik bisa mendengar perkataan Nabi. Ketika Isra Mi'raj, kan Nabi diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Kemudian silaturahmi itu Nabi salam kepada malaikat malik. Assalamualaikum ya malakal malik. Bisa umpane ngeliat sipir itu kan, sipir senyum, sipir itu bisa diskon, tapi neror itu boleh ngomong, ya kan? Sipir ya, orang paling mulia, Abdul Makhlukat wa Abdul Mawjudat. Senyum malaikat malik, biasanya melotot malaikat malik, nggak bisa disana, wong nangis ke darah di gemunya. Ketika disiksa nangis ke orang, ngejerit-jerit aing ngeledek jerit malaikat lain. Bercambuk dikuatin. Karena budak malaikat lain. Barang Nabi salam ya salam wal bijah, waalaikumsalam marhaban bihudurikum ahlan wassalam ya Rasulullah. Rajul saleh, kau hamba yang saleh ya Muhammad. Ada apa? Pengen ngedelang umat kita sinana di neraka, dicoba dicontohkan oleh malaikat malik. Nangis Nabi Muhammad sampai neraka jahanam. Pada saat itu ketika Nabi menginjak neraka jahanam, dingin semua neraka jahanam. Masya Allah, enak aja Nabi bayang ngedek kayak neraka jadi dingin. Namun kita coba melodok kita ya kalau orang ngaget kesundutnya. Hebatnya Nabi. Selesai Nabi diperlihatkan, dicontohkan umat-umatnya di dalam neraka jahanam, kemudian salam lagi, kembalilah Nabi Muhammad, kembali pula malaikat malik budak mana, kembali seperti semula. Jadi Jibril budak mana? Abril, soalnya kerungu malaikat malik. Jibril ngomong apa? Umpama kita karena balik itu kan orang ngerubu budak mana. Waktu Nabi aja dia bisa mendengar, dia bisa tersenyum. Biasanya merong. Bila mana wong merong berai neraka itu. Wong di merong mas. Itu nerai neraka jahanam. Karena memang begitu malaikat malik diciptakan, berbeda dengan malaikat Ridwan. Kalau malaikat Ridwan senyum aja gagah, karena menyambut orang-orang yang soleh, orang yang mau ibadah, yang mau ngaji, disambut oleh malaikat Ridwan dan diucapkan oleh Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada salam dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Ketika di surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah itu ngomong begitu, biasa gitu ya. Disambut oleh malaikat Ridwan, disambut dengan baik, disambut dengan luar biasa disambut. Mungkin kalau ada deramen di sana, digotong-gotong, ditaruh di tanggung, kemudian ditaruh di singgasana ketika masuk surga. Tapi ketika masuk neraka wis ngejerit pokoknya.
Nah, inilah kelebihannya Al-Quran. Al-Quran ini ngomong neraka bukan di awal-awal. Enggak, Al-Quran ngomong di juz 30. Dari juz amma ngomongnya neraka baik Allah. Artinya Allah itu sayang sebetulnya. Mengindikasikan bahwa Allah itu awalnya ngomong tentang hukum, tentang keimanan. Ya sekali-sekali ada memang sebelum juz 30 itu pun karena ditanya oleh orang kafir kan Nabi. Diturunkanlah ayat itu. Tapi jelasnya tentang kiamat, tentang siksaan ada di juz 30. Dari juz amma sampai terakhir. Kiamat bercerita. Yauma tarjukur rajibah, ketika hari dihancurkan. Tasba'u harradibah, qulubu yauma idzi wajibah. Semua hati pada kaget. Kemudian setelah itu surat Abasa wa Tawalla, ujung-ujungnya siksaan juga. Dan ini pun tentang kiamat. Tapi lihat dari alif lam mim, tentang munafik, tentang keimanan, tentang pahala, kemudian tentang hukum pernikahan, tentang warisan. Baru turajul juz 30 tentang neraka. Begitu sayangnya Allah. Maksudnya, nih kalau kamu beriman, ini pahalanya. Masalah sedekah, nih kalau bersedekah, ini pahalanya. Nih masalah pernikahan, ini pahalanya. Ini masalah warisan, ini pahalanya kalau dengan baik dan benar tata cara membagi warisan. Tapi nanti kalau kamu yang umpama tidak mengikuti hukum-hukumku, lihat tuh juz 30. Waduh dahsyat. Tentang kiamat, kemudian tentang dosa, tentang disiksa di dalam neraka. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilah. Ketika jiwanya sudah ruhnya dikembalikan kepada jiwanya masing-masing, kepada jasadnya masing-masing, artinya sudah dikembalikan. Kemudian dan ketika maksudnya bayi-bayi yang dibunuh secara hidup ditanyakan oleh Allah. Apa maksudnya ini? Kalau nggak ditafsir nggak akan ngerti kalau baca terjemah doang. Ketika itu akan terjadi bayi-bayi yang dulu dibunuh oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Kalau perempuan aja anaknya dibunuh atau dikubur. Karena sial bagi mereka punya anak perempuan. Miskin, nggak bisa kerja. Kenapa? Yang ada hajatan bakal ini. Itu di zaman dulu sudah terjadi. Kalau di anaknya laki-laki, pertama nambah pasukan. Kedua dia bisa berdagang bersama orang tuanya. Kemudian umpama anaknya 12, istrinya 4, anaknya 1, 12 istri 1 kali 4 sudah jadi pasukan. Jadilah kabilah-kabilah. Itu maksudnya. Ketika perempuan baru lahir pandem hidup ini, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kalian membunuh anak-anak yang masih hidup? Dibunuh hidup-hidup, dikubur gitu, bukan dibunuh hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Itu akan dipertanyakan dan akan dituntut oleh anak itu. Karena anak itu kan masih laki, tidak ada dosa. Dan itu maksudnya Allah ngomong ini ketika ini terjadi, nanti jawabannya ada di depan. Ini kan bahasanya apabila. Allah ngomong itu dari awal. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila. Nanti jawabannya di tengah. Yaitu jawaban apa yang ahdorat gitu. Alimat nafsun ahdorat. Nah, itu jawabannya nanti. Setiap orang bahasanya apabila pasti ada jawaban di depan. Bahasa nahwunya idza jarqul lima yastaqdiru minaz zamanil madi hafidun lisartihi wa mansubun li jawabihi. Bahasa idza tatkala lamun sing arane lamun pasti ada jawaban. Lamun ngomong kita lamun laka jawaban ditunggu orang. Umpama kita rame-rame ngomong. Tiba-tiba nasi ngomong lamun baru menang. Bawa goblok. Ditonggoni kan kalau kita ngomong. Butuh jawaban. Maka bahasa nahwu sorof itu ada syarat jawab. Syarat jawab izan, ada syarat jawab amma namanya. Adapun wa amma itu adapun. Pasti ada jawab syaratnya. Ketika iza pun ada jawab syaratnya.
pasti. Atau man, hadis man umpamanya, pasti di depannya ada jawaban kata-kata man. Karena man itu barang siapa, sing sapa wonge. Mangka, pasti kanannya mangka. Nah itu bahasa-bahasa Quran. Jadi pertama nanya dulu dia, Ida apabila. Nanti jawabannya di tengah. Berarti cuma depan jawaban. Kedawan. Biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah untuk bina wal muslimin kulli ainil lama wa minal roda wa minal masaibi amma wa alaimu ya Rabbana minka salamun daimah summa salatu ala ladzi khasasahu bimuka Khamsatun urfi biha arad Hatimah Mustafa wal Murtada wal Namuha wal Fatimah Ya Hananu Ya Dayanu Ya Mananu Ya